Episode ini teruntuk kalian yang pusing ketika lihat buku Atlas Anatomi. Yap, kalian gak sendirian kok. Anatomi itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungannya dengan struktur lain. Kita itu sebenarnya sudah belajar anatomi sejak kecil. Pernah tahu ya lagu kepala, pundak, lutut kaki. Well, konsepnya sama. Cuman sekarang saatnya kita level up. Kita naik level. Nah, bagian-bagian tubuh manusia itu basically dibagi menjadi kaput atau kepala, kolum atau leher, toraks yaitu dada, abdomen itu perut, pelvis, panggul. Dan tubuh itu ternyata seperti sumbu ya, seperti satu sumbu, dan ada cabang yang kita sebut dengan ekstremitas. Ada 4 jumlahnya, namun kita kelompokkan menjadi 2, yaitu 2 superior dan ada 2 inferior. Ekstremitas superior itu maksudnya tangan, karena kan letaknya di atas, dan ada cabang atau ekstremitas inferior yaitu kaki. Nah, itu bagian-bagian tubuh. Nah, sebelum kita belajar anatomi, ada yang disebut dengan posisi anatomi. Seperti kalian lihat gambarnya yang di atas. Orangnya itu berdiri tegak, menghadap ke depan, tangannya terbuka, simetris semuanya atau sejajar, dan telapak tangannya terbuka ke depan. Nah, kemudian agar lebih mudah memahami struktur tubuh dan hubungannya itu dibuatlah yang namanya bidang imajiner atau garis imajiner yang membagi bagian tubuh. Pertama itu ada bidang transversal, seperti dipotong di tengah, yang membagi menjadi bagian tubuh atas dan bawah. Kedua, kemudian ada bidang frontal atau bidang koronal, yang terbagi menjadi depan dan belakang. Kemudian ada bidang sagital atau yang disebut bidang median, yang membagi menjadi kanan dan kiri, sehingga terbelah seperti menjadi 2. Setelah mengetahui mengenai bidang, kita sekarang belajar mengenai yang namanya arah. Jika dibagi di garis median, maka ada yang disebut medial, yaitu mendekati garis median tersebut. Dan lawannya yaitu lateral atau menjauhi. Kemudian adanya garis median juga membagi menjadi 2 bagian, yaitu kanan yang kita sebut dengan dextra dan kiri yang kita sebut dengan sinistra. Jika dibagi dari garis koronal atau frontal, maka akan terbagi menjadi depan yang kita sebut anterior dan belakang yang kita sebut posterior. Begitu juga ada yang menyebut namanya dorsal atau bagian punggung dan ventral atau bagian perut. Kemudian jika kita bagi di arah transversal, maka akan terbagi menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Jika khusus di kepala, kita bisa bagi menjadi namanya arah cranialis atau bagian atas di kepala, dan caudal atau bagian bawah khusus di kepala. Dan untuk ekstremitas ada yang disebut proksimal, yaitu mendekati pusat tubuh, atau distal, malah menjauhi. Selain itu superficial di bagian permukaan, dan ada profundal yaitu di bagian dalam, contohnya pada kulit. Ada juga apex yaitu puncak, dan basal atau basis itu dasar. Oke, karena kalian sudah tahu, sekarang kita coba ya. Abdomen letaknya titik-titik terhadap toraks. Ya, abdomen, perut letaknya kan di bawah toraks, sehingga kita sebutnya inferior. Kedua, hidung letaknya lebih kaudal daripada mulut. Kalian setuju atau enggak? Salah ya. Hidung kok letaknya di bawah daripada mulut. Kebalik. Harusnya hidung letaknya lebih ke kranial atau lebih superior terhadap mulut. Ketiga, pergelangan tangan letaknya lebih proksimal daripada lengan. Ya, jawabannya salah. Harusnya distal. Karena pergelangan tangan kan letaknya lebih jauh daripada lengan. Lengan itu maksudnya lebih dekat ke sumbu tubuh daripada pergelangan tangan, sehingga harusnya jawabannya apa? Letaknya lebih distal. Dan terakhir, kulit letaknya lebih profundal daripada tulang. Kira-kira benar apa salah nih? Jawabannya salah ya, karena tulang itu letaknya lebih dalam, sehingga harusnya kulit letaknya akan lebih superficial daripada tulang, karena kulit letaknya lebih ke permukaan. Ini kemudian ada beberapa terminologi yang sering dijumpai. Contohnya prosesus itu tonjol, nanti ada berbagai macam tonjol. Ada cekungan yang kita sebut dengan fossa, ada lubang yang kita sebut dengan foramen, ada
saluran, kanalis, kemudian ada rongga, kafum. Sehingga contohnya nih, kita coba ya. Kalau saya bilang kafum oris, itu maksudnya apa? Rongga oris. Oris itu dari kata oral. Maksudnya apa? Kafum oris itu rongga mulut. Oke, dengan itu semoga teman-teman sekarang sudah paham ya mengenai anatomi. Jangan lupa like dan share video ini buat teman kalian. Dan kalian bisa loh kalau mau request materi tinggal komen di bawah. Semangat belajarnya!